Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Al-ayah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Jadilah Debu di Jalanan Al-Mustafa. Seorang penyair asal Persia, Jalaluddin Rumi, pernah berkata bahwa aku adalah debu di jalanan Al-Mustafa. Dia adalah debu di jalanan Al-Mustafa. Maka betapa agungnya sang Nabi sehingga tulis Rumi dalam kitabnya Masnawi ditulis seperti ini. Bersama Muhammad, cinta temukan pasangan. Sebab cinta jualah Tuhan berfirman, laulaka. Di dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka, seandainya kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tak akan kuciptakan alam semesta. Di dalam kitab Madarijus Su'ud juga di situ ditulis bahwa sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad. Maka tidak ada kemuliaan di muka bumi ini kecuali ia lantaran kecipratan cahaya sang Nabi. Karenanya kita sebagai umatnya mencari cara, daya, upaya untuk supaya kecipratan cahaya sang Nabi dengan meneladani akhlaknya, dengan merayakan maulidnya, dengan bersalawat kepadanya, dengan membaca syair apapun tentang dirinya. Rumi seolah sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tidak akan pernah bisa sebanding dengan Nabi. Bahkan dengan sandalnya pun kita tak sebanding. Makanya di situ bahasanya di jalanan Al-Mustafa, bukan di kaki. Karena sandal ikut menempel dengan kaki sang Nabi yang menjadi mulia. Maka mustahil bagi kita untuk membandingkan diri kita dengan sang Nabi. Nabi adalah seorang yang sangat teramat agung, yang disebut insan al-kamil, sedangkan diri kita adalah manusia yang hina, dina, syarat akan lupa, khilaf dan lain sebagainya. Namun di sisi lain di Al-Quran juga ditegaskan bahwa Nabi juga adalah manusia seperti kita. Hikmahnya agar kita tidak mempunyai alasan bahwa kita tidak meneladani sang Nabi, karena dia adalah sosok seorang yang berbeda dengan kita. Tentunya kita tidak bisa untuk meneladani seorang malaikat, karena malaikat memang berbeda dengan kita. Nah, malaikat diciptakan dari cahaya, malaikat diciptakan tanpa menggunakan nafsu. Sedangkan Nabi diciptakan sebagai manusia seperti kita. Agar apa? Agar menjadi teladan bagi kita. Dan memang alasan mengapa Nabi itu diutus oleh Allah kepada kita untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak kita. Maka kewajiban kita adalah untuk meneladani akhlak sang Rasul semampu kita. Walaupun dalam konteks Nabi adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, namun setidaknya kita bisa meneladani akhlaknya semampu yang kita punya. Terkait dengan itu ada 3 hal macam. Yang pertama, bahwa Nabi selalu melihat kebaikan di tengah-tengah keburukan. Nabi selalu bisa melihat secercah cahaya di tengah-tengah kegelapan. Misalnya ketika Nabi diusir oleh penduduk Thaif, Nabi diolok-olok, dilempari oleh penduduk Thaif. Jibril menawarkan untuk melemparkan gunung-gunung yang ada di sekitar Thaif kepada mereka, penduduk Thaif, yang menyudutkan sang Nabi. Namun apa yang dilakukan Nabi? Justru Nabi menolak, dan Nabi malah mendoakan supaya agar anak-anak mereka kelak nanti mengikuti ajaran sang Nabi dan setia kepada Islam. Berbeda dengan diri kita. Diri kita justru cenderung untuk melihat keburukan di tengah-tengah kebaikan.
Misalnya kita mempunyai teman satu circle kita yang biasanya di bulan-bulan biasa kelakuannya biadab, kayak setan dan lain-lain. Tetapi entah kenapa di bulan Ramadan tingkah laku dia seperti malaikat, seolah-olah dia itu kemerasukan malaikat. Lalu kita mencari-cari keburukan tentang dirinya, lalu kita hina, lalu kita bandingkan dirinya dengan kita, lalu diletakkan di bawah kita. Nah, hal itu akan hanya mendapatkan pandangan-pandangan negatif. Relasi diri kita dengan orang lain pun menjadi buruk. Yang kedua, Nabi selalu berorientasi untuk mempersatukan. Hal yang pertama kali dilakukan oleh sang Nabi adalah menyatukan masyarakat Muslim Mekah Muhajirin dengan masyarakat Muslim Madinah Ansor. Begitu pula ketika piagam Madinah, Nabi memandang kaum non-muslim dan muslim setara dalam satu konteks piagam Madinah. Berbeda dengan kita. Kita hobinya mencari-cari keburukan orang lain, hobinya mencari-cari konflik. Perbedaan sholat taraweh, jumlah sholat taraweh jadi konflik. Perbedaan ketetapan awal puasa, perbedaan kunut atau tidak, hanya menjadi konflik agama setiap tahunnya tanpa berujung, dari tiap tahun terus seperti itu. Lalu yang ketiga, Nabi senang ketika melihat orang lain senang dan susah ketika melihat orang yang susah. Disebutkan dalam kitab Al-Barjanji, di situ disebutkan bahwa Nabi yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi menyukai orang-orang fakir, cinta kepada orang-orang fakir dan orang miskin dan duduk bersama mereka. Bahkan sekelas Nabi pun, sosok seorang yang menjadikan alasan mengapa alam semesta ini tercipta, sosok seorang yang sangat teramat agung yang disebut insan al-kamil, hibbul fuqara wal masakin, mencintai orang-orang fakir dan miskin. Dan tidak cukup mencintai saja, bahwa Nabi pun wa yajlisu ma'ahum dan duduk bersama mereka. Maka Nabi ketika malam harinya selalu disebutkan untuk mencari cara agar umat-umatnya selamat dari dunia dan akhirat. Dan ketika siangnya Nabi lakukan untuk mengejarkan syariat agama yang Allah perintahkan kepadanya untuk diajarkan kepada umat-umatnya. Berbeda dengan kita, siang, malam, pagi, sore hanya kita jadikan untuk bahan ghibah, untuk menyebarkan fitnah, mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan orang lain. Maka kita harus meneladani akhlak sang Rasul sebagai SOP di bulan Ramadan. Dan sebenarnya bukan hanya sebagai SOP, tetapi juga sebagai syarat terpenting kita di bulan Ramadan. Dan lebih baik bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya juga seperti itu. Mengapa? Karena segala sesuatu yang disangkut pautkan dengan Nabi itu akan menjadi mulia. Misalnya puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis menjadi mulia karena apa? Karena ada Nabi Muhammad di dalamnya. Bacaan maulid menjadi mulia. Mengapa? Karena ada Nabi Muhammad di dalamnya. Begitupun bulan Ramadan ini menjadi mulia karena apa? Karena ada Nabi Muhammad di dalamnya. Itu pun menjadi bocoran bagi kita. Kalau kita ingin selamat dunia dan bahagia akhirat, maka kita harus gandengkan diri kita dengan sang Nabi, dengan meneladani akhlak-akhlaknya Rasul, terutama pada saat ini di bulan Ramadan. Maka kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Ungdur maqala wa latang durman qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.